juga sudah sempat forecast. Jadi itu forecastnya ada di sini. Saya cantumin before-nya. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Wiswayoga. So, hari ini hari Senin kita akan membuat monthly market review. Dan tanpa basa-basi lagi kita langsung aja masuk ke dalam chart. Alright, di sini kita sudah masuki chart dari gold atau XAU USD yang dimana dari skenario di gold ini dia sudah lumayan running dari forecast MMR sebelumnya. So, seperti biasa kita dari monthly time frame. Kalau kita lihat di sini candlestick bearish dari area resistance sampai di area support sekarang itu range-nya sekitar 3.800 pips. 3.860 pips. Ini range yang cukup besar bagi gold. So, di sini kita masih bisa melihat di sini ada satu support, ada satu shadow, di sini juga ada shadow. Di sini sudah ada shadow. Dan kalau kita lihat closing candle dari bulan Agustus di bulan lalu, ini dia closing candle-nya masih bearish. So, coba kita turunin ke weekly time frame. Nah, di weekly time frame di sini sudah terlihat bahwa si gold ini sudah sempat naik untuk ngetes si area ini, si area resistance sebelumnya, si support become resistant. So, sekarang dia berada di area support. Oke, kalau teman-teman lihat di sini adalah area support buat si gold. Jadi supportnya ini cukup strong juga, dia sudah terbentuk dari 2020 bulan April. Nah, dari adanya support ini berarti kita bisa berasumsi bahwa gold ini sedang berada di area support. Dan kebetulan overall trennya di sini kan bullish nih. Cuman dari bulan Agustus 2020 di sini gold sepertinya lagi mencoba untuk sideway. Oke, ini sudah sering kali saya bahas. Dan kalau kita lihat kenapa gold ini bisa sampai di area supportnya ini. Oke, yang pertama, si gold ini sudah breakout dari trend line, lalu dia ngetes si area support become resistant ini. Itu yang pertama. Lalu ketika dia sudah break di sini membuat lower low, dia ngetes lagi si support become resistant. So, kalau di sini misalkan dia break, maka potensinya dia bisa ngetes lagi. Oke, ini menurut dari weekly time frame. Oke, menurut dari weekly time frame. Dan as long as harga masih di atas dari area support ini, berarti potential trend sideways untuk gold ini masih valid. Nah, berdasarkan daily time frame, di daily time frame ini juga dia memiliki support become resistant. Jadi ini adalah support become resistant yang saat ini terdekat buat si gold ini sendiri. So, kalau kita lihat di sini ada shadow yang belum pernah dihit oleh si gold. Sedangkan kalau secara history, gold ini pernah menyentuh area shadow-nya ini juga. Jadi dia di sini membentuk double bottom. Akhirnya setelah itu baru dia rally. Habis itu dia rally, ini kenaikannya cukup tinggi juga. Jadi dengan adanya double bottom di daily time frame, dia sudah naik sekitar 2400 pips. Oke. Jadi asumsinya di sini adalah gold ini kalau misalkan area resistance ini belum bisa di break, oke, area resistance ini belum bisa di break, maka potensial paling dekat ini adalah shadow di 1680. Jadi shadow 1680 sampai 1678 ini adalah menjadi range. Jadi shadow atau wick-nya ini adalah area yang dimana itu tetap akan valid jika harga ini memasuki area tersebut. So, kalau kita ambil dari Fibo, dari low ke high, berarti 618 ada di area ini.
Oke, kita ambil, which is ini adalah area demand juga. Oke, di sini adalah area demand juga di 1.618 dari Fibo. Jadi kalau kita lihat dari potential gold adalah selama dia berada di bawah dari 1732 ini, atau kalau kita ukur golden ratio-nya berada di 1736. Oke, selama dia belum memiliki struktur bullish ke area 1736 ini, maka potensial buat gold ini masih bisa melanjutkan penurunan. Setelah dia menjemput ada demand di sini, baru kemungkinan besar dia akan reverse lagi bullish, atau dia masuk ke area ini dia reverse. Nah, untuk kita mencari detailnya lagi di 4 hours ini, kalau kita lihat dari gold ini sendiri, dia memiliki double bottom juga. Oke, dimana dari adanya double bottom ini, kalau teman-teman lihat ada kenaikan yang cukup lumayan besar juga, 380 pips. Jadi 380 pips ini dari adanya high baru. Oke, kalau kita lihat di sini ada high terbaru dari gold yang sudah sempat kita bahas di grup. Jadi kita breakdownnya dari 1 hours biar lebih clear. Nah, dari 1 hours di sini yang membuat gold ini naik di sini kan sudah cukup jelas. Jadi ada awalnya itu dia breakout dari trendline ini. Oke, di sini ada double bottom. Lalu di sini dia sudah mempunyai high baru. Ini lower high sebelumnya, ini high baru. Lalu dia membuat higher low, akhirnya dia breakout di high terbarunya ini. Dia buat high, dia buat higher low lagi, dia buat high. Nah, kemarin dia sempat turun ke area ini. Nah, kemarin waktu ada news PMI itu kita sempat nge-forecast bahwa dengan adanya support di area ini, oke, kalau kita ambil ke shadow ini masih valid. Jadi dengan adanya PMI itu kita nge-forecast ini potensi menjadi yang pertama double bottom. Lalu di sini ada percobaan membentuk invert head and shoulder. Nah, gitu. Jadi kemarin waktu dia turun dari sini, dia turun kita udah sempat forecast, lalu dia naik pun kita juga sudah sempat forecast. Jadi itu forecastnya ada di sini, saya cantumin before-nya. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat gold kan terakhir respect di sini di area yang sudah kita mark. Lalu gold ini sempat naik ke 1729, dan setelah hit di 1729 dia kembali turun lagi. Oke, 1729 di hit, dia kembali turun lagi. Berarti ini akan menjadi supply zone yang pertama. Jadi fresh supply zone-nya ada di sini. Dan kemungkinan besar buat si gold ini, jika dia nggak bisa break dari 1729 ini, berarti kita bisa menunggu momen adanya perubahan struktur lagi di sini. Jadi let's say ini kita asumsikan menjadi higher low. Ini di sini high, di sini higher low. Lalu misalkan higher low-nya ini membuat higher low lagi di sini. Kalau dia membentuk higher low lagi, turunnya secara korektif di sini, atau bahkan jika dia tertahan di area ini, maka dia ada potensial buat naik lagi. Oke. Nah, tujuan naik dari gold ini kemana? Gitu. Oke. Yang pertama, kita di sini punya trend line, which is trend line ini bakal membentuk sebuah pattern dari gold ini sendiri. Nah, di area trend line ini juga banyak ada area supply di historical sebelumnya. Jadi
Kalau misalkan area ini berhasil di break, maka gold seperti yang tadi kita bahas bakal next tujuannya ke 1736. Jadi di sini kalau kita ambil sebagai resisten, tujuan gold berarti 1736 terdekat, which is 1736 itu ada di area ini. Ini area kalau kita ambil dari sini, ini juga menjadi supply area. Ini resistannya, di sini ada supply-nya. Jadi selama dia masih di bawah dari 1745 sampai 1736, jika harga masih berada di bawah itu, maka potensi dia masih bakal turun dulu. Nah, beda cerita kalau misalkan dia entar breakout dari area resistan dan juga trendline ini, dia ngetes. Dia ngetes, let's say dia ngebreak trendline, habis itu dia turunnya korektif, berarti ini ada potensial dia bakal lanjut naik lagi sampai tren ini berubah menjadi struktur bearish. Jadi di sini kita bisa menunggu, intinya di sini adalah in conclusionnya, kita bisa menunggu gold ini berada di area yang kita sebutkan tadi. Jadi area kita untuk short sell itu berada di area 1745 sampai 1736. Kalau misalkan gold masuk di area ini, kita bisa ngambil sell dulu. Cuman kita butuh confirm dari lower time frame-nya gimana. Jadi contoh seperti ini, misal di lower time frame-nya dia ngebuat struktur bearish nih. Di sini ada high, di sini ada lower high, terus dia ngebuat lower low, lower high, lower low. Nah, kita bisa menunggu adanya confirm seperti itu. Kita bisa menunggu strukturnya berubah di lower time frame. Kita bisa in ketika ada lower low dan lower high baru. Oke, ini untuk gold. Saya rasa sudah cukup clear. Terus kita coba cek JPY USD. Karena JPY USD ini penurunannya sudah cukup signifikan. Dan di sini saya sudah sempat nge-forecast buat si JPY USD. Di area trendline ini adalah area strong buy dari JPY USD ini sendiri. Karena kalau kita lihat dari monthly time frame, low-nya itu di tahun 2002 itu ada di sini. Sedangkan di 2002 dia sudah berada jauh dari area low sebelumnya. Jadi ini sudah ada penurunan sekitar 12,89%. So harapannya di sini adalah ketika trendline ini direspect oleh JPY USD, which mean JPY ini bakal menguat. Berarti next targetnya dia bakal menjadi di area support become resistant yang terdekat ini. Ini adalah next target terdekat untuk koreksinya dia seperti ini, membuat sebuah koreksi yang sehat. Jadi kalau misalkan ada kenaikan dari area trendline ini ke area support become resistant, berarti di sini ada potensial kenaikan sekitar 18% dari pergerakan JPY USD. Nah, 18% ini sekitar 1200 pips. Oke. Kalau kita lihat di sini, dan kalau kita lihat di monthly time frame, di sini sudah ada kelihatan ya di sini adanya bullish divergence. Cuman di sini masih kurang naik lagi. Coba kita lihatnya di time frame weekly deh. Oke, kita lihatnya di weekly time frame. Nah, di weekly time frame di sini sudah clear banget ada bullish divergence dari JPY USD ini sendiri. Dan juga kalau kita lihat dia sudah memasuki area strong buy yang sudah saya buat ini. Sudah masuk yang pertama, cuman kita nunggu lagi
Untuk yang di bawahnya, kalau bisa dia masuk di sini, kita bisa short sell di semua pair yang isi JPY. Contoh ada GBP JPY, CAD JPY, Euro JPY, lalu ada USD JPY dan lain-lain. Oke. Nah, jadi potensinya adalah dari long term, kalau area ini valid menjadi trendline-nya dia, maka dia bakal koreksi sehat untuk naik ke atas ini, seperti yang tadi kita bahas. Tapi kalau misalkan trendline-nya ini di break, berarti ini mungkin butuh update lagi, entah itu breaknya valid atau dia bakal false break di area ini. Kalau dia false break, berarti dia bisa seperti ini lajunya. Kalau breaknya valid, berarti dia seperti ini. Oke, ini untuk JPY USD. Lalu next ada GBP JPY. Nah, GBP JPY di sini masih dalam tren yang cukup bagus ya. Jadi di sini trennya lagi bullish. Jadi saya buat di sini sell zone high untuk swingnya. Jadi di sini ada sell zone. Kenapa di situ ada sell zone? Karena di sini kita ambil dari trend line, dan kemungkinan ini adalah potensi trend line tertouch-nya dari si GBP JPY. Jadi simpelnya ketika dia masuk ke area itu, dia bakal reverse. Oke, gitu harapan untuk si GBP JPY. Nah, cuman kalau kita lihat dari weekly time frame, di sini kan masih strong banget nih closingnya. Dan kemarin juga kita sudah sempat bahas di MMR sebelumnya. Dan ternyata si GBP JPY ini berhasil breakout dari triangle yang udah kita buat. Jadi breakoutnya bulls. Lalu setelah itu di sini ada resisten juga yang di break. So next target terdekatnya dia ada di area resisten 168.700, dan untuk next target terjauhnya itu bisa di 172.973 ini di sell zone-nya. Nah, cuman di sini juga kita harus hati-hati juga, karena dari semisal seperti yang tadi saya bahas, JPY USD-nya itu valid, itu menjadi trendline, maka semua pair dari lawan dari JPY ini bakal reverse. Jadi teman-teman mark aja sendiri area resistannya di mana, resisten terdekatnya di mana. Jadi nanti kita bisa mencari confirm ketika dia sudah masuk ke area resisten, bagaimana reaction dari si candlestick-nya itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat di sini kan ada tren baru ya. Di sini high-nya sudah di break. Lalu di sini dia retestnya di area trend line, dia lanjut naik lagi. Jadi di sini sudah ada break and retest, lalu dia lanjut naik lagi. So ini adalah area-area terdekatnya dia. Untuk sementara saya nggak eksekusi dulu sampai ada confirm yang cukup clear, karena kalau saya lihat, kalau kita ngambil buy di area ini adalah area-area resisten di daily. Oke, kalau teman-teman lihat di daily ini adalah area-area resisten. Jadi kalau kita ngebuy di sini, misalkan dia tidak break, maka dia bakal reverse. Oke, memang untuk sell zone ini masih sekitar 600 pips. Tapi kalau kita lihat, ini adalah area resisten yang cukup kuat juga. Oke. Jadi kesimpulannya adalah saya akan menunggu untuk short selling untuk long term. Tapi untuk scalping mungkin nanti kita bisa andalkan di time frame yang lebih kecil lagi. Oke, last pair. Kita coba bahas Euro GBP. Nah, si Euro GBP, jadi di sini kita di daily time frame. Kalau teman-teman lihat di sini,
kan sudah ada breakout struktur, jadi dia buat high. Nah di sini ada shadow ya teman-teman, lihat shadow ini masih valid menjadi menjadi support, yang dimana dia sudah sempat ngetes di sini tapi closing candlenya reject. Nah akhirnya setelah adanya rejection itu dia bullish sekitar 134 pips, which mean kalau misalkan dia berhasil break dari area ini, maka dia bakal melanjutkan kenaikan, maka dia dalam tren bullish lagi. Kenapa begitu? Karena simpelnya kalau kita ambil dari weekly time frame, nah teman-teman sendiri udah bisa lihat ini potensialnya adalah sideways. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout dari area resisten ini di 0.87200 ini, maka potensinya target bakal di 0.93. Dan juga kita bisa lihat di weekly candlestick, dia closingnya bagus banget, strong banget. Jadi kalau misalkan ini breakout, next target dia bakal di area resisten ini, berarti trend sideways ini valid. Nah cuman kalau teman-teman mau eksekusi buy, teman-teman juga harus breakdown time frame sampai ke 1 jam. Jadi teman-teman bisa mencari area spot yang mana buat entry teman-teman, biar stop lossnya tidak terlalu jauh tapi rewardnya cukup besar. Oke, mungkin itu aja pair yang saya bawakan untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel friendline.co dan di follow Instagram friendline.co. Okay, thank you. See you on the next video.